Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinda Septiani, NIM 1121100845, kelas MA21 C01 Keuangan. Video ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Manajemen yang diampu oleh dosen Ibu Widyastuti Eskom MAK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Activity Based Management atau ABM. Definisi Activity Based Management. Activity Based Management adalah pendekatan manajemen yang memusatkan pengelolaan pada aktivitas dengan tujuan untuk melakukan improvement berkelanjutan terhadap value yang dihasilkan bagi customer dan laba yang dihasilkan dari penyedia value tersebut, menurut Mulyadi tahun 2007. Yang selanjutnya, model analisis ABM 2 dimensi. Yang pertama, ABM operasional. ABM operasional mengarah pada efisiensi operasi, tingkat penggunaan aset, dan penggunaan biaya yang lebih rendah. Fokusnya melalui sesuatu dengan benar dan melakukan aktivitas dengan cara yang lebih efisien. Aplikasi ABM menggunakan teknik-teknik manajemen. Yang pertama, manajemen aktivitas, dan yang kedua, manajemen mutu total. Yang selanjutnya, ABM strategis. ABM strategis berfokus pada pemilihan aktivitas yang tepat untuk operasi. Dengan menggunakan ABM strategis, perusahaan meningkatkan profitabilitas melalui pengurangan aktivitas yang tidak menguntungkan, penghilangan aktivitas yang tidak penting, dan pemilihan pelanggan yang paling menguntungkan. ABM strategis memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan. Yang pertama, dalam hal bauran produk dan penentuan harga. Yang kedua, hubungan dengan konsumen. Yang ketiga, hubungan dengan pemasok dan pemilihan pemasok. Dan yang terakhir, pendesainan produk dan pengembangan produk. Manfaat Activity Based Management menurut Supriyono tahun 1999. Yang pertama, mengukur kinerja keuangan dan pengoperasian keuangan organisasi dan aktivitas-aktivitasnya. Yang kedua, menentukan biaya-biaya dan profitabilitas yang benar untuk setiap tipe produk dan jasa. Yang ketiga, mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas dan mengendalikannya. Yang keempat, mengelompokkan aktivitas-aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang kelima, mengefisiensikan aktivitas bernilai tambah dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang keenam, menjamin bahwa pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengendalian didasarkan pada isu-isu bisnis yang keluar dan tidak semata berdasar informasi keuangan. Dan yang terakhir, menilai penciptaan rangkaian nilai tambah value add chain untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Selanjutnya, analisis nilai proses atau Process Value Analysis or PVA. Proses value analysis merupakan suatu analisa yang menghasilkan informasi tentang mengapa dan bagaimana suatu aktivitas atau pekerjaan itu dilakukan. Analisa ini menekankan pada upaya untuk memaksimumkan sistem penilaian kinerja secara keseluruhan daripada performance individu. Di sini ada 3 jenis analisis nilai proses. Yang pertama, driver analysis. Yang kedua, activity analysis, dan yang terakhir, pengukuran kinerja aktivitas. Yang pertama, driver analysis. Apa sih driver analysis? Driver analysis itu untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan biaya suatu aktivitas. Setiap aktivitas pasti membutuhkan input dan menghasilkan output. Input aktivitas merupakan sumber-sumber ekonomi yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu aktivitas. Sedangkan output aktivitas merupakan produk yang dihasilkan dari suatu aktivitas. Lalu,
Output yang dihasilkan oleh suatu aktivitas perlu diukur dalam satuan kuantitatif tertentu yang disebut dengan activity output measure. Yang selanjutnya, activity analysis. Activity analysis untuk menentukan aktivitas apa yang dilakukan, jumlah pekerjaan yang terlibat, waktu dan sumber ekonomi yang digunakan, serta rekomendasi bagi manajemen tentang aktivitas tersebut. Nah, dalam activity analysis ini terdapat dua jenis. Yang pertama ada aktivitas bernilai tambah atau value add activities. Yang kedua, aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value add activity. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu aktivitas bernilai tambah atau value add activities. Nah, aktivitas bernilai tambah ini merupakan aktivitas yang diperlukan untuk tetap dapat mempertahankan kegiatan operasional perusahaan. Nah, dalam aktivitas bernilai tambah itu sendiri ada dua jenis aktivitas. Yang pertama itu required activity, yang kedua discretionary activity. Yang pertama, required activities merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi peraturan atau perundangan yang berlaku. Yang kedua, discretionary activity merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi 3 kriteria berikut ini. Yang pertama, aktivitas menyebabkan adanya perubahan sifat atau bentuk. Yang kedua, perubahan sifat atau bentuk tidak dapat dilakukan oleh aktivitas sebelumnya. Yang terakhir, aktivitas yang memungkinkan aktivitas lain untuk dilaksanakan. Selanjutnya, aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value add activity. Nah, aktivitas tidak bernilai tambah ini merupakan aktivitas yang tidak diperlukan tetapi dilaksanakan dengan efisien. Biaya untuk melaksanakan aktivitas ini disebut dengan biaya aktivitas tidak bernilai tambah. Biaya ini yang harus dieliminasi karena menimbulkan adanya pemborosan suatu aktivitas. Nah, dalam aktivitas tidak bernilai tambah ini ada 5 jenis aktivitas yang seharusnya kita eliminasi. Yang pertama itu scheduling, yaitu aktivitas penjadwalan proses produksi untuk setiap jenis produk. Yang kedua itu moving. Moving adalah aktivitas pemindahan bahan, barang dalam proses dan barang jadi dari satu departemen ke departemen lain. Yang ketiga, waiting. Waiting merupakan aktivitas menunggu tersedianya bahan baku, menunggu datangnya BDP yang dikirimkan dari bagian atau departemen lain. Yang keempat, inspeksi. Inspeksi merupakan aktivitas pemeriksaan barang untuk meyakinkan bahwa barang telah memenuhi spesifikasi atau kualitas yang diharapkan. Yang terakhir, storing. Storing adalah aktivitas penyimpanan bahan, barang dalam proses, produk selesai sebagai persediaan di gudang, menunggu waktu pemakaian atau pengiriman. Yang selanjutnya, pengukuran kinerja aktivitas. Nah, dalam pengukuran kinerja ini, kegiatan itu dirancang untuk menilai seberapa baik suatu kegiatan yang dilakukan dan hasil yang dicapai. Ukuran kinerja kegiatan bersifat finansial dan non-keuangan dan berpusat pada 3 dimensi utama. Yang pertama, efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan hubungan output aktivitas dengan input aktivitas. Yang kedua, kualitas. Kualitas berkaitan dengan melakukan aktivitas dengan benar saat pertama kali aktivitas itu dilakukan. Yang terakhir, waktu. Waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan juga sangat penting.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang pertama, untuk rumus biaya bernilai tambah, yaitu kuantitas standar dikali harga per standar. Lalu, untuk rumus biaya tidak bernilai tambah, yaitu kuantitas aktual atau yang sesungguhnya dikurangi kuantitas standar dikali harga per standar. Selanjutnya, contoh data aktivitas PT Septiani Sejahtera. Untuk aktivitas pembelian dengan pemicu aktivitas jumlah order, kuantitas standarnya sebesar 20.000, sedangkan kuantitas sesungguhnya 25.000. Lalu untuk harga standarnya senilai Rp5.000. Aktivitas yang kedua yaitu aktivitas pemasangan dengan pemicu aktivitas jam kerja langsung dengan kuantitas standar senilai 8.000, kuantitas sesungguhnya 10.000, dan untuk harga standar senilai Rp2.000. Aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas administrasi dengan pemicu aktivitas jumlah komponen dan kuantitas standar 0, kuantitas sesungguhnya 12.500, dan untuk harga standarnya senilai Rp1.000. Yang terakhir, aktivitas inspeksi dengan pemicu aktivitas jam inspeksi, kuantitas standarnya 0, kuantitas sesungguhnya 16.000, dan untuk harga standarnya Rp1.500. Selanjutnya, kita akan menghitung laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Untuk yang pertama, menghitung biaya bernilai tambah. Dengan rumus kuantitas standar dikali harga standar. Untuk aktivitas yang pertama yaitu pembelian, kuantitas standarnya sebesar 20.000 dikali harga standar sebesar Rp5.000, lalu didapat biaya bernilai tambah sebesar Rp100 juta. Yang kedua, aktivitas pemasangan. Kuantitas standar sebesar 8.000 dikali harga standar Rp2.000, lalu didapat biaya bernilai tambah sebesar Rp16 juta. Selanjutnya, kita akan menghitung biaya tidak bernilai tambah dengan rumus kuantitas sesungguhnya dikurangi kuantitas standar dikali harga standar. Aktivitas yang pertama yaitu aktivitas pembelian. Kuantitas sesungguhnya 25.000 dikurangi 20.000 dikali harga standar Rp5.000, maka didapat biaya tidak bernilai tambah sebesar Rp25 juta. Yang kedua, aktivitas pemasangan. Kuantitas sesungguhnya 10.000 dikurangi kuantitas standar 8.000 dikali harga standar Rp2.000, maka didapat Rp4 juta. Aktivitas yang ketiga, administrasi. Kuantitas sesungguhnya 12.500 dikurangi 0 dikali harga standar Rp1.000, maka didapat hasil Rp12.500.000. Aktivitas yang terakhir, inspeksi. Rp16.000 dikurangi 0 dikali 1.500, maka didapat Rp24 juta. Lalu untuk biaya sesungguhnya itu kita tinggal menjumlahkan dari biaya bernilai tambah ditambah biaya tidak bernilai tambah. Maka untuk aktivitas pembelian didapat 100 juta ditambah 25 juta, maka biaya sesungguhnya yaitu Rp125 juta. Aktivitas yang kedua, pemasangan. Biaya bernilai tambah sebesar 16 juta ditambah biaya tidak bernilai tambah 4 juta, maka biaya sesungguhnya itu ialah Rp20 juta. Aktivitas yang ketiga, administrasi, dengan biaya bernilai tambah Rp0 ditambah biaya tidak bernilai tambah Rp12.500.000, maka biaya sesungguhnya itu ialah Rp12.500.000. Untuk aktivitas yang terakhir yaitu inspeksi. Dengan biaya bernilai tambah Rp0 ditambah biaya tidak bernilai tambah sebesar Rp24 juta, maka biaya sesungguhnya yaitu Rp24 juta.
Lalu kita tinggal jumlahkan biaya bernilai tambahnya itu ialah senilai 116 juta rupiah. Dan biaya tidak bernilai tambah sebesar 65.500.000 rupiah. Lalu untuk biaya sesungguhnya yaitu totalnya 181.500.000 rupiah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.